Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Yohanes MV Bimasari Nugraha. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih membayangkan naik taksi, tapi bukan di jalan raya, melainkan di udara? Dan yap, saat ini hal tersebut bukan lagi sekedar imajinasi. Di China, taksi terbang sudah mulai dikembangkan dan bahkan sudah mulai diproduksi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana taksi terbang dapat memengaruhi kehidupan sosial di masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. So, simak videonya sampai habis ya. Taksi terbang merupakan kendaraan berbasis listrik yang dapat mengangkut penumpang melalui jalur udara. Teknologi ini mengandalkan sistem otomatis, kecerdasan buatan, serta sensor canggih untuk memastikan perjalanan yang aman dan efisien. Di China, pengembangan taksi terbang dilakukan sebagai solusi atas kemacetan, serta kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi di kota-kota besar. Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja taksi terbang? Pertama, penumpang melakukan pemesanan melalui aplikasi digital seperti memesan ojek atau taksi online. Aplikasi ini menjadi jembatan utama antara pengguna dan layanan, menawarkan kemudahan akses dan informasi real-time. Kedua, sistem akan menentukan rute terbaik menggunakan kecerdasan buatan. Algoritma AI canggih menganalisis data instan untuk mengoptimalkan perjalanan. Ketiga, taksi terbang lepas landas secara vertikal, tidak memerlukan landasan panjang seperti pesawat biasa. Kemampuan VTOL ini memungkinkan taksi terbang beroperasi dari area perkotaan yang padat. Keempat, selama perjalanan, sistem navigasi dan sensor bekerja otomatis untuk menghindari hambatan. Ini termasuk deteksi objek, pemantauan cuaca, dan penyesuaian jalur dinamis untuk keamanan maksimal. Kelima, setelah sampai di tujuan, kendaraan akan mendarat secara perlahan dan aman di titik yang telah ditentukan. Proses pendaratan yang presisi ini didukung oleh teknologi sensor dan kontrol otomatis yang sangat akurat. Kehadiran taksi terbang membawa berbagai dampak sosial yang positif. Pertama, dapat mengurangi kemacetan. Kepadatan di jalan raya bisa berkurang secara signifikan. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu. Perjalanan menjadi jauh lebih cepat, memungkinkan individu untuk lebih produktif dan memiliki lebih banyak waktu luang. Ketiga, membuka peluang kerja baru, khususnya di bidang teknologi, operasional, dan perawatan. Ini akan menciptakan ekosistem industri baru yang membutuhkan tenaga ahli. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena mobilitas yang lebih praktis dan efisien. Akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai lokasi akan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Namun, teknologi ini juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya kesenjangan sosial. Tidak semua orang dapat mengakses teknologi ini karena biaya yang relatif tinggi, yang berpotensi memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Kedua, potensi hilangnya pekerjaan, terutama bagi pengemudi transportasi konvensional. Ini memerlukan program pelatihan ulang dan adaptasi tenaga kerja. Ketiga, risiko keamanan dan privasi karena sistem yang sepenuhnya berbasis digital. Perlindungan data dan keamanan siber menjadi sangat krusial. Keempat, potensi kebisingan di lingkungan perkotaan akibat meningkatnya kendaraan udara. Regulasi dan inovasi dalam desain kendaraan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Semua ini tidak lepas dari peran informatika, kecerdasan buatan, sistem navigasi digital, serta komunikasi data menjadi kunci utama dalam pengoperasian taksi terbang. AI mengelola rute dan keamanan, sistem navigasi memastikan ketepatan, dan komunikasi data memungkinkan koordinasi yang mulus. Tanpa informatika, teknologi ini tidak akan dapat berjalan dengan aman dan efisien. Informatika adalah tulang punggung yang memungkinkan visi taksi terbang menjadi kenyataan, dari desain hingga operasional sehari-hari. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa taksi terbang bukan hanya sekedar teknologi canggih, tetapi juga teknologi yang membawa dampak besar bagi kehidupan sosial di masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai generasi muda,
Kita perlu memahami dan menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Menurut kalian, apakah taksi terbang akan segera hadir di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, itu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye!